Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka dulu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Baik, ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan mulai belajar tentang lahan. Ya, materi hari ini adalah lahan atau yang sering kita dengar sebagai kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, materi ini penting banget ya karena berkaitan langsung dengan kebenaran bacaan Al-Qur'an kita. Ya, kadang kita merasa sudah benar membaca Al-Qur'annya, tapi tanpa disadari ada kesalahan kecil yang ternyata bisa mempengaruhi makna ayat. Nah, maka dari itu, ulama-ulama terdahulu itu sangat memperhatikan masalah ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh materi tentang lahan, ya kita kenalan dulu nih. Ya, apa itu lahan? Dalam bahasa Arab, lahan itu artinya kekeliruan atau penyimpangan dari bacaan yang benar. Ya, al-khata'u wal mailu inda sawabi fil qiraati. Kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qiraah. Ya, kekeliruan atau penyimpangan dari bacaan yang benar. Jadi, ketika seseorang membaca Al-Quran, lalu keluar dari kaidah yang seharusnya, nah, itu yang disebut lahan. Nah, kemudian lahan menurut istilah khata'un ya'ridu fi tilawatil Qur'ani fayukhillu biqawa'idit tilawah. Ya, kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Quran sehingga merusak kaidah-kaidah tilawah. Nah, jadi kesalahan yang terjadi dalam tilawah sehingga merusak kaidah bacaan ya, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Nah, ulama-ulama besar dulu itu sangat tegas, Mas, dalam masalah lahan ini ya, seperti Imam As-Sakhawi. Beliau mengingatkan kita ya agar kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, seperti yang dikatakan beliau, ya bacalah dengan tartil, jangan berlebihan, sempurnakanlah dan jauhi kemungkaran dalam bacaan yang dilakukan orang-orang yang berbuat lahan. Ya, jadi beliau mengingatkan kita agar kita membaca Al-Quran dengan tartil, tidak tergesa-gesa, menyempurnakan bacaan, dan menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita terjatuh dalam kesalahan. Ya, karena membaca Al-Quran itu ibadah, dan ibadah itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Nah, selain itu, lahan punya urgensi sendiri, ya. Kesalahan dalam bacaan itu bukan cuma soal salah makhraj, ya, atau salah panjang pendek, ya, tapi ada kesalahan yang bisa membuat maknanya berubah, ya, atau artinya berubah, ya. Maka Imam Al-Qurtubi sampai menjelaskan betapa pentingnya kita berhati-hati, terutama saat membaca lafaz-lafaz Al-Quran yang sensitif makna ya, yang dapat mengubah makna. Jadi baik, sekarang kita lanjut ya. Ya, jadi intinya lahan itu lahan itu adalah kita mengenal bagaimana kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang kesalahannya itu bisa merubah makna atau merubah arti. Nah, ada sebuah kisah penting yang sering dijadikan contoh oleh para ulama tentang betapa besar pengaruhnya lahan terhadap perubahan makna ayat. Nah, ceritanya
pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang A'rabi. Ya, A'rabi itu maksudnya adalah orang Arab pedalaman yang biasanya bahasanya itu masih polos, belum banyak bercampur dialek atau logat kota, yang datang dan bertanya tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lalu seseorang membacakan kepadanya ayat dari surat At-Taubah, ya, yaitu ayat 3, ya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ya, di sini lafaz Allahnya ini ya, apa namanya, tasydid sama fathahnya ada dua. Nanti anak hapus satu waktu mau di-share. Ya, no lupa hapus ini. Ini typo. Nah, di sini kan arti arti seharusnya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ya, kita perhatikan kata warasuluhu di sini. Nah, jadi em, masalahnya muncul ketika orang yang membaca ayat ini itu membaca dengan warasulihi, ya, membacanya dengan, oh, afan, di sini juga typo. Harusnya warasulihi tulisnya, ya, kasroh bukan fathah. Ya, merubah harokat pada huruf lam seharusnya yang tadinya dhammah wa rasuluhu menjadi kasroh wa rasulihi. Nanti pas di-share ke grup anak ubah lagi. Ya, afwan ya, banyak typonya. Ya, di sini wa rasulihi, ya, harusnya yang tadi wa rasuluhu, tapi sama orang yang membaca surat At-Taubah itu dibaca dengan wa rasulihi. Nah, perubahan harokat yang perubahannya ini kecil, tapi ternyata merubah makna total. Ya, bacaan yang benarnya harusnya warasuluhu, artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin, tapi bacaan yang apa namanya orang itu bacakan pakai kasroh warasulihi, ya, artinya jadi fatal, ya, jadi salah, jadi merubah arti, artinya menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan Rasulnya juga apa namanya Allah berlepas diri dari Rasulnya, ya, jadi kenapa bisa fatal merubah makna, ya, karena warasuluhu ini aslinya adalah fa'il, ya, tapi ketika aslinya adalah fa'il. Nah, kemudian ketika dibaca dengan kasroh, ya, warasulihi, maka dia jadi majrur. Ya, harfu jarnya di mana? Harfu jarnya ada di min. Ya, jadi seolah-olah susunannya itu gini. Bariun minal musyrikina wa min rasulihi gitu. Jadi artinya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari Rasulnya. Jadi Allah berlepas diri dari orang musyrik, Allah berlepas diri dari Rasulnya juga. Nah gitu jadi artinya. Fatal artinya. Yang harusnya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin, tapi malah jadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan dari Rasulnya, dan Rasulnya juga Allah berlepas diri gitu. Ya, jadi fatal maknanya. Nah, akibatnya, si A'robi ini langsung kaget dan dia bertanya, apakah Allah berlepas diri dari Rasulnya? Kalau begitu aku juga berlepas diri darinya. Nah, fatal banget kan? Ini menunjukkan bahwa kesalahan harokat sekecil apapun itu bisa membuat orang salah paham terhadap ayat Al-Quran. Nah, cerita ini sampai ke Umar radhiyallahu anhu, lalu beliau memanggil A'rabi itu dan menjelaskan bahwa bacaan yang benar bukan seperti itu, ya. Kemudian Umar sendiri membaca ayat tersebut dengan tartil dan harokat yang benar, yaitu warasuluhu. Setelah mendengarnya langsung dari Umar, barulah A'rabi itu faham dan berkata bahwa ia berlepas diri dari keyakinan sebelumnya, ya, bukan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi orang jadi salah paham yang tadinya
apa namanya harusnya, artinya, sungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Tapi jadi difahami sungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan Rasulnya Allah berlepas diri dari Rasulnya juga. Malah jadi salah faham. Padahal hanya apa namanya hanya harokatnya aja ya. Kesalahan kecil dari yang warasuluhu jadi warasulihi, dari yang tadinya fa'il jadi majrur. Nah itu jadi salah fatal. Nah, apa pelajaran penting dari kisah ini? Nah, kesalahan kecil dalam bacaan itu bisa mengubah makna besar. Ini pelajaran yang pertama, ya. Jadi bisa merubah makna yang besar. Jadi orang bisa bikin salah paham. Kemudian yang kedua, ilmu tajwid itu bukan formalitas, tapi benar-benar menjaga keaslian pesan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ulama itu sejak dulu sangat tegas terhadap lahan, ya karena mereka memahami bahayanya jika dibiarkan. Kemudian yang terakhir, kisah ini menegaskan bahwa membaca Al-Quran itu harus hati-hati. Apalagi jika sedang mengajarkan kepada orang lain atau orang lain mendengar bacaan kita. Ya, jadi kita harus perhatikan tuh harokat-harokatnya jangan sampai salah. Ya, nggak cuman harokat, semuanya ya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya, ya semuanya. Nanti akan kita pelajari di lahan. Nah, lahan ada dua jenis. Yang pertama ada lahan jali. Ya, al-lahnul jaliyu. Artinya kesalahan yang jelas. Kemudian yang kedua ada lahan khofi. Al-lahnul khofiyu. Artinya kesalahan yang tersembunyi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu lahan jali. Ya, setelah kita mengenal tadi apa itu lahan, sekarang kita masuk ke jenis lahan jali. Apa itu lahan jali? Ya, خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم lam yukhil. Kesalahan yang masuk pada lafaz-lafaz sehingga merusak aturan qiraah sama saja apakah kesalahan tersebut dapat mengubah makna atau tidak mengubahnya ya atau maksudnya lahan jali adalah kesalahan besar dan jelas dalam bacaan Al-Quran, ya. Baik kesalahan itu yang mengubah makna ataupun yang tidak mengubah makna. Kesalahannya terlihat, ya, kesalahan lahan jali itu terlihat, terdengar dan bisa langsung diketahui oleh siapa saja yang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya, contohnya kesalahan mengganti huruf, merubah huruf. Misalnya harusnya hurufnya bod, tapi kita baca dengan vo. Nah, beda kan? Bod sama vo. Kemudian kesalahan harokat ya, kayak yang tadi. Kesalahan harokat harusnya tadi dibaca dhamma tapi menjadi kasro ya. Jadi orang salah paham yang dengar. Langsung tahu gitu artinya, langsung tahu maknanya. Kalau maknanya itu berubah total gitu. Berubahnya fatal. Nah, kemudian salah dalam panjang pendeknya atau madnya ya yang sampai merusak bacaan. Kemudian yang terakhir mengganti huruf hidup atau huruf yang berharokat menjadi huruf yang sukun atau huruf yang sukun jadi huruf yang berharokat. Nah, itu contoh lahan jali. Nanti insya Allah kita akan pelajari eh, bentuk-bentuknya. Nah, kenapa disebut jali? Karena artinya itu jelas ya. Jelas, terang, tampak. Ya, kesalahan jenis ini, kesalahan lahan jali ini mudah terlihat oleh siapa saja ya, bukan hanya para ahli qiraah saja ya. Jadi siapa saja termasuk orang-orang yang paham bahasa Arab itu pasti langsung tahu gitu. Kalau itu lahan jali, kalau itu udah salah. Salahnya salah lahan jali yang terlihat langsung. Jadi bukan kesalahan tersembunyi. Kalau tadi kan lahan khafi itu kesalahan tersembunyi. Kalau lahan jali itu kesalahan yang tampak ya, yang terang-terangan, yang jelas, yang terlihat. Ya, kalau orang baca salah huruf atau salah harokat itu langsung ketahuan. Nah,
keberadaan lahan jali. Nah, ini lahan jali ada beberapa bentuk, beberapa keberadaan. Ya, yang pertama ada lahan jali pada huruf. Ya, adalah lahan jali yang terjadi baik dalam membuang huruf. Ya, di sini nggak ada harokatnya atau syakelnya. Antuna bisa syakelin ya sambil Anda baca. Ya, membuang huruf atau hadfu, hadfun harfin, hadfu harfin afan, hadfu harfin, membuang huruf atau hadfu harfin. Kemudian yang kedua menambah huruf atau ziyadatu harfin. Ya, yang kedua menambah huruf atau ziyadatu harfin. Kemudian yang ketiga mengubah huruf atau istibdalu harfin. Ya, yang ketiga mengubah huruf atau istibdalu harfin. Ya, yang pertama, hadfu harfin atau mengubah atau membuang huruf. Ya, hadfu harfin atau membuang huruf. Kemudian yang kedua, menambah huruf atau ziyadatu harfin. Kemudian yang terakhir, mengubah huruf atau istibdalu harfin. Nah, ini contohnya. Kita masuk ke contoh yang pertama dulu nih, membuang huruf ya atau menghilangkan huruf. Ya, contohnya, misalnya yang tadinya harusnya dibaca inna nahnu, tapi kita baca pendek. Inna nahnu. Nah, ini apa namanya? Dia membuang huruf alif ya. Kalau kita baca dengan pendek, yang harusnya dibaca inna nahnu, tapi kita baca dengan inna nahnu, berarti dia telah membuang huruf alif di sini. Ya, tidak membaca alif. Nah, ini biasanya menyangkut panjang atau pendeknya bacaan yaitu mad ya. Ini menyangkut mad. Ya harusnya ini dibaca panjang inna nahnu tapi dibaca pendek. Inna nahnu maka ada huruf yang hilang, huruf yang kebuang. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian selanjutnya harusnya dibaca dif'un tapi kita baca dif. Ya biasanya ini kalau sukun nih. Kalau sukun dif'un tapi kita baca dif aja. Hamzahnya dihilangkan. Nah, ini membuang atau tidak membaca huruf hamzah. Tapi ini jelas ya kelihatan. Kalau tadi kan panjang pendek biasanya kita suka kelewat tuh. Ya kalau nggak teliti, kalau nggak hati-hati bacanya panjang pendek suka kelewat. Ya harus dibaca panjang malah dibaca pendek. Tapi kalau apa namanya kata ini difun, tapi kita baca dif, nah ini udah jelas ya hamzahnya kebuang. Kalau panjang pendek tuh biasanya harus lebih hati-hati lagi kita bacanya. Ya, atau apa namanya huruf mad itu kita harus lebih hati-hati bacanya. Kemudian contoh yang kedua menambah huruf. Ya, menambah huruf. Misalnya tadinya harusnya dibaca idza tapi kita tambah dengan fa. Fa idza ya. Nah, ini jelas ya, ini udah ditambah dengan huruf fa. Ya, kalau ini jelas kayak tadi. Hamzah itu udah jelas ngebuang hamzahnya kalau kita baca dengan dif aja. Ini juga sama, harusnya dibaca dengan idza tapi malah kita tambahin fa di depannya. Fa idza. Nah, ini jelas juga kalau dia menambah huruf. Nah, tapi kalau dalam mad harusnya dibaca pendek ya dalam panjang pendeknya bacaan harusnya ini dibaca pendek na'budu tapi kadang kita suka nggak teliti malah dibacanya panjang na'budu ya misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka tapi malah dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka dunya jadi panjang. Nah kalau na'budu huruf dalnya jadi panjang, maka itu seolah-olah menambah huruf waw setelahnya. Ya, maka ini masuk ke lahan jali yang menambah huruf. Ya, karena yang tadinya harusnya dibaca pendek, tapi malah dibaca dengan panjang. Seolah-olah menambah huruf waw. Kemudian yang ketiga, mengubah huruf. Ya, ini contohnya harusnya dibaca dengan al-mustaqim.
Tapi kita baca dengan al-mustaqim ya, harusnya huruf ta tapi diubah menjadi huruf to. Nah, ini salah fatal ya, harusnya dibaca dengan huruf ta tapi malah dibaca dengan huruf to ya, walaupun dia makhrajnya masih satu tempat makhraj. Tapi bedanya sifatnya, kalau huruf ta dia punya sifat hamas, kalau huruf to dia sifatnya jahar, kalau huruf ta dia punya sifat istifal, kalau huruf to punya sifat isti'la. Nah, nanti kita akan belajar makhrajul huruf dan sifat. Ya, jadi mengubah huruf, nah ini biasanya berkaitan dengan makhrajul huruf. Biasanya yang mengubah huruf ini kalau dia makhrajnya itu berdekatan. Ya, jadi meleset sedikit nih lidah kita, yang misalnya kalau yang makhrajnya di al-lisan, meleset sedikit lidah kita itu udah beda huruf gitu. Malah jadi mengubah huruf. Nah, itu termasuk lahan jali juga, makanya penting banget kita belajar makharijul huruf ya, agar kita tidak merubah huruf. Ya, agar kita membacanya tidak lahan jali, tidak salah fatal. Kemudian contoh yang lain nih. Lahan pada huruf itu ada yang dapat mengubah makna. Nah, ini contohnya. Misalnya, harusnya dibaca yalbasuna pakai huruf tha. Artinya menetap. Ya, pakai huruf tha ini ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Yalbasuna. Nah, kemudian malah kita baca dengan yalbasuna. Meleset sedikit nih lidahnya ke tengah-tengah, ke langit-langit atas ya, bukan ke gigi seri atas, tapi malah ke langit-langit. Ya, lidahnya masuk ke dalam. Ya, bukannya harusnya ditempel di gigi seri atas, tapi malah nempelnya ke langit-langit mulut. Nah, ini yalbasu. Nah, jadi huruf sin. Yang tadinya huruf tha, jadi huruf sin ya. Meleset sedikit nih lidahnya. Artinya jadi berpakaian ya, jadi beda. Yang tadinya artinya menetap, kemudian berubah jadi berpakaian. Kemudian, nah ini familiar ya. Kita harusnya bacanya dengan ul ya, ul. Gak ada hamsnya ya, sifatnya jahar. Kemudian dia juga punya sifat isti'la, tebal. Tapi malah kita baca ada hamsnya nih, ya, keluar hamas sedikit. Kul, kul, kul. Nah, itu jadi huruf kaf, ya, keluar hamas. Kul. Jadi huruf kaf yang tadinya artinya kul adalah katakanlah, tapi karena kita keluar hamas, keluar angin, ya, ketika membaca huruf kafnya malah jadi huruf kaf yang artinya makanlah. Ya, jadinya harusnya katakanlah. Ya, kul a'udhu, kemudian jadi kul a'udhu. Jadi makanlah gitu. Artinya jadi fatal. Kemudian contoh lain. Walaili idza yaghsha. Nah, ini masih satu makhraj nih. Makhrajnya ada di al-halq, ya, yaitu di tenggorokan bagian atas. Ya, yaghsha. Ya, harusnya dibaca dengan huruf ghain, ya, yang artinya menutupi, ya, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ya, yaghsha itu artinya menutupi. Tapi kita baca dengan huruf kho, ya, ada gor-gorohnya, ada ngoroknya sedikit. Yaghsha, ya, atau yang tadinya mau baca huruf ghain tapi malah jadi ada gor-gorohnya atau ngoroknya sedikit. Yaghsha, yaghsha malah jadi huruf kho, ya, yang harusnya tadinya yaghsha tapi malah ada gor-gorohnya malah jadi yaghsha, malah jadi ada huruf kho-nya. Nah, ini artinya takut. Tadinya artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang, malah jadi artinya demi malam apabila menakuti cahaya siang. Nah, itu fatal banget artinya. Ya, harusnya menutupi jadi menakuti. Yang harusnya menutupi artinya jadi takut. Ya, jadi yang betul dibaca dengan huruf ghain. Nggak boleh ada gor-gorohnya, nggak boleh ada ngoroknya, karena nanti malah masuk ke huruf kho. Kemudian ayat lain, wa ammassaila fala tanhar. Dan terhadap orang yang
Minta-minta janganlah kamu menghardiknya atau membentaknya. Nah, tadinya ini adalah huruf H besar ya. Fala tanhar. Har ya H besar. Makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah. Dia satu makhraj nih sama hamzah ya, huruf H besar ini. Ada di tenggorokan bagian bawah, tapi kita meleset sedikit nih ke tenggorokan bagian tengah. Jadi dibaca dengan huruf H kecil. Fala tanhar. Nah itu. Yang tadinya harusnya fala tanhar. Ya hak besar. Tapi kita baca dengan hak kecil. Fala tanhar. Nah itu artinya udah fatal. Yang tadinya arti yang menghardiknya atau membentaknya. Tapi malah jadi sembelih. Malah jadi menyembelihnya. Ya, artinya jadi gini. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menyembelihnya ya. Kalau Antonnya bacanya dengan fala tanhar dengan hak kecil. Ya, padahal cuman meleset sedikit nih dari yang makhraj yang ada di bawah tenggorokan, kita naik sedikit ke makhraj yang di tengah tenggorokan yaitu hak kecil ya. Meleset sedikit dari h ke h ya. H besar ke h kecil. Nah, itu artinya jadi fatal. Yang tadinya membentaknya malah jadi menyembelihnya. Gitu. Fatal banget. Nah, kemudian ada juga yang tidak mengubah makna ya. Jadi ada lahan jali yang tidak mengubah makna. Contohnya ya allazi ya kita baca dengan ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas ya, ujung gigi seri atas. Tapi kita baca dengan huruf zai. Allazi ya. Jadi apa namanya lidahnya malah ketemu sama langit-langit ya, tengah lidah ketemu sama langit-langit. Nah, ini lidahnya meleset sedikit. Tapi kalau yang ini tidak mengubah makna ya, karena al-lazi itu tidak ada maknanya. Ya, walaupun tidak mengubah makna, ini tetap lahan jali ya, tetap dia masuk ke lahan jali ya. Mau yang dia merubah makna, mau yang tidak merubah makna atau arti, ini tetap masuknya ke lahan jali. Ya ingat ya, jadi nggak boleh juga, walaupun dia nggak mengubah makna, tetap aja nggak boleh kita melakukan lahan jali. Kemudian lahan jali pada harokat dan sukun, yaitu lahan jali yang terdapat pada harokat dan sukun dalam bentuk yang pertama, mengharokati huruf yang sukun, tahrikus sakin. Kemudian yang kedua, mensukunkan yang berharokat, atau taskinul mutaharrik. Kemudian yang ketiga, berlebih-lebihan dalam mengucapkan harokat, atau isba'ul harakah. Kemudian yang keempat, meringankan bacaan huruf yang bertasydid, takhfiful musyaddad. Kemudian yang kelima, mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid, tasydidul mukhaffaf. Oke, kita masuk ke yang pertama. Lahan, oh belum. Kita belum masuk ke jenis yang tadi ya. Kita akan bahas dulu yang mengubah makna sama yang tidak mengubah makna. Ya, lahan pada harokat ada yang dapat mengubah makna. Contohnya, di sini merubah harokat. Contohnya, misalnya merubah harokat huruf kaf dari fathah menjadi kasroh yang harusnya dibaca iyaka tapi menjadi iyaki. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ya iyaka, ka itu untuk domir anta ya, atau kamu laki-laki, atau untuk umum ya. Biasanya kalau ngomongnya ada ikhwan ada akhwat pakainya iya kak ya, jadi bisa ke ikhwan bisa ke akhwat, bisa ke laki-laki bisa ke perempuan ya, untuk umum iya kak ya. Untuk domir anta harusnya ya, harusnya pakai iya kak, tapi malah dibaca dengan kasroh iyaki. Sedangkan kalau iyaki itu untuk domir anti ya, atau kamu perempuan. Nah, ini khusus domir kamu perempuan, nggak bisa buat untuk laki-laki ya, jadi nggak bisa umum. Tapi dia khusus untuk perempuan kalau iyaki. Ya, jadi di sini merubah makna ya, fatal artinya. Ya, kalau iyaka kan dia bisa untuk apa namanya, untuk umum ya, mau laki-laki mau perempuan. Tapi kalau iyaki itu khusus hanya untuk perempuan. Nah, maka dari itu fatal artinya.
Ya, harusnya iyaka, domir anta malah jadi iyaki, domir anti. Nah, ini merubah makna. Nah, kemudian ada contoh lain yang tidak mengubah makna. Atau contoh yang mengubah harokat seperti yang tadi ya. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Wa rasuluhu, iya betul, wa rasuluhu. Ya, harusnya dibaca wa rasuluhu, tapi malah dibaca dengan wa rasulihi. Nah, itu mengubah makna yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian ada juga yang tidak mengubah makna. Yang tidak mengubah makna contohnya merubah harokat. Huruf H di sini menjadi dari kasroh menjadi dhamma. Harusnya alhamdulillahi tapi jadi alhamdulillahu misalnya. Ini nggak mengubah makna ya. Tapi tetap dia masuk ke lahan jali. Ingat ya, walaupun tidak mengubah makna, dia tetap masuk ke lahan jali. Ya, artinya kita tidak boleh melakukan apa namanya melakukannya gitu ya, walaupun eh, apa namanya tidak mengubah makna, tetap masuk lahan jali, tetap gak boleh. Kemudian ya ini lahan jali pada harokat dan sukun tadi jenis-jenisnya yang pertama ada mengharokati huruf yang sukun ya tahrikus sakin atau mensukunkan huruf yang berharokat taskinul mutaharrik. Nah ini contohnya pada ayat Surah At-Talaq ayat 3, Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, ini harusnya dibaca dengan sukun. Qadra. Tapi misalkan qadra ini kita baca dengan fathah yang harusnya tadinya artinya adalah waktu atau ketentuan, ya qadra. Tapi kalau kita baca dengan fathah qadara, ya artinya ketetapan. Nah, artinya jadi beda. Harusnya artinya waktu atau ketentuan malah jadi ketetapan. Kalau yang tadinya huruf dal sukun ini dibaca dengan fathah ya. Yang harusnya dibaca yang qadra tapi kita baca dengan yang qadara. Ya, qadra yang harusnya artinya waktu atau ketentuan tapi malah jadi artinya ketetapan. Nah, sama juga dengan kalau misalkan harusnya huruf dalnya berharokat, tapi kita baca dengan sukun. Nah, itu juga sama. Ya, harusnya huruf dal berharokat ya atau qadara artinya ketetapan, tapi malah kita baca dengan sukun ya. Qadram maqdura gitu ya. Qadram maqdura. Nah, itu artinya yang tadinya harusnya ketetapan malah jadi waktu atau ketentuan. Nah, itu merubah makna ya, fatal ya. Wa kana amrullahi qadaram maqdura ya harusnya dibaca qadaram maqdura malah dibaca qadaram maqdura. Nah itu nggak boleh ya karena mengubah makna ya jadi kesalahan yang fatal. Oke, kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ada berlebih-lebihan dalam mengucapkan harokat ya, isba'ul harokat. Nah, yang dimaksud dengan isba'ul harakah ya adalah berlebihan dalam mengucapkan harakat sehingga terjadi tawaddud ya atau muncul huruf baru. Nah, biasanya ini terjadi karena terlalu lambat dalam mengucapkan harakat. Ya, misalnya gini, kita mau baca iyyaka na'budu, tapi kita bacanya lambat nih. Jadi iyyaka na'budu. Nah, gitu. Jadi kaknya yang tadinya harusnya pendek malah dibaca panjang. Iyyaka na'budu gitu. Yang harusnya na'budu, du-nya dibaca pendek malah jadi dibaca panjang. Nah, ini apa namanya? Kalau kita berlebih-lebihan dalam mengucapkan harokat. Ya, kita mau baca fathah tapi dilebih-lebihkan. Fathahnya malah jadi kepanjangan. Kita mau baca dhammah tapi dilebih-lebihkan. Dhammahnya malah jadi kepanjangan. Nah, ini udah termasuk menambah huruf ya. Seperti lahan jali jenis yang di atas tadi yang menambah huruf. Ya, ini. Makanya kita harus hati-hati ketika membaca Al-Quran, kita perhatikan panjang pendeknya. Ya, karena hanya panjang pendek aja,
itu dia masuk lahan jali ya, lahan jali atau kesalahan yang fatal. Nah, nanti kita akan ketemu nih sama hukumnya lahan jali ya. Maka dari itu kita nggak boleh eh, membaca Al-Quran dengan lahan jali, harus hati-hati ya, terutama panjang pendeknya. Panjang pendeknya salah aja dia masuk lahan jali, masuk kesalahan yang fatal ya, bisa nambah huruf atau bisa mengurangi huruf. Ya, itu kalau panjang pendeknya. Karena yang paling sering Anda temui itu panjang pendek. Ya, panjang pendek itu susah banget kalau di koreksi. Kadang kalau dikoreksi, ntar pertemuan selanjutnya dikoreksi lagi, ternyata masih apa namanya, harusnya dibaca pendek malah dibaca panjang masih gitu. Ya, itu harus butuh ini sih, butuh talaki. Ya, Antuna kalau nggak ada waktu untuk talaki sama gurunya, Antuna bisa dengar dari ini, Qori. Ya, dari Qori yang ada di YouTube, dari Mishari Roshid misalnya, yang Antuna ulang-ulang terus, ya didengerin sambil Antuna ikutin bacaannya gitu. Nah, kemudian, nah ini kalau yang tadi ya, yang apa namanya, berlebih-lebihan dalam membaca harokat yang harusnya dibaca, yang harusnya dibaca fathah, tapi malah jadi kepanjangan, yang harusnya dibaca dhammah pendek, malah jadi dhammah kepanjangan, nambah huruf waw. Nah, ini nggak boleh. Kemudian, ini sebetulnya bukan masuk ke berlebih-lebihan dalam membaca harokatnya sih, lebih ke berlebih-lebihan dalam membaca hurufnya. Kalau yang ini nih, ingin memfasihkan huruf qaf misalnya, ya, ini berlebih-lebihan dalam membaca hurufnya. Kalau yang ini, mau memfasihkan huruf qaf, tapi huruf qafnya berlebihan. Ya harusnya al-muqit dibacanya, tapi malah jadi al-muqit, qit gitu. Huruf qafnya berlebihan dibacanya, tebel banget, qit sampai terdengar seperti ada huruf waw ya, kuit kuit gitu ya kan. Al-muqit harusnya al-muqit ya, baca huruf qaf aja biasa, tapi malah dibaca dengan gulu atau berlebihan, terlalu tebal nih huruf qafnya, al-muqit kuit. Nah, seolah-olah kan ada huruf waw di setelah huruf qaf ya. Nah, ini juga nggak boleh ya, berlebihan dalam mengucapkan huruf. Kemudian jenis selanjutnya ada meringankan bacaan huruf yang bertasydid, ya takhfiful musyaddad, atau mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid, tasydidul mukhaffaf. Nah, ini contohnya. Nah, di sini yang pertama ada huruf shad yang tidak bertasydid, ya. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin, ya. Laminal musaddiqin. Di sini huruf shadnya tidak bertasydid. Artinya adalah orang-orang yang membenarkan. Tapi misalkan kita baca dengan apa namanya, dengan tasydid, la minal musaddiqin, ya harusnya huruf shadnya tidak bertasydid, tapi kita baca dengan tasydid, ya harus yang artinya orang-orang yang membenarkan, malah jadi orang-orang yang bersedekah. Nah, itu artinya jadi fatal. Kemudian contoh selanjutnya, di sini huruf shadnya harusnya bertasydid, ya. Innal musaddiqina. Nah, di sini innal musaddiqina. Misalnya kita hilangkan tasydidnya di huruf shadnya ini. Innal musaddiqina. Yang harusnya tadinya artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, tapi malah jadi sesungguhnya orang-orang yang membenarkan. Nah, itu. Jadi fatal artinya. Ya, harusnya dibaca, yang benar dibaca huruf shadnya dengan tasydid. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Taib. Nah, sekarang kita masuk ke hukum lahan jali. Nah, tadi kita sudah bahas kalau lahan jali itu adalah kesalahan yang fatal ya, apalagi yang mengubah makna. Nah, sekarang kita masuk ke hukumnya nih. Nah, sebentar ya.
Baik, sebentar. Nah, oke, sekarang kita masuk ke lahan jali. Jadi, hukum lahan jali adalah haram secara mutlak. Ya, maksudnya ini haram tanpa pengecualian. Kenapa? Karena dia bisa mengubah makna, ya, bisa mengubah lafaz Al-Quran dan akhirnya mengubah makna ayatnya. Ya, ini apa namanya? Nah, buat orang awam yang masih jahil atau belum tahu tentang ilmu tajwid, itu wajib hukumnya untuk belajar. Ya, nggak hanya orang awam aja, kita juga wajib hukumnya untuk mengenal atau belajar lahan jali, ya. Karena lahan jali itu hukumnya haram secara mutlak, karena ia bisa mengubah lafaz Al-Quran yang akhirnya nanti bisa mengubah makna ayatnya. Nah, terus gimana? Kalau ada orang yang nggak sanggup belajar lahan jali ini, tapi pengen baca Al-Quran, ya misalnya keterbatasan tidak ada guru yang mengajari lahan jali gitu. Nah, di sini ada keringanan ya untuk orang yang nggak sanggup atau nggak ada yang mengajari tentang lahan jali atau tentang ilmu tajwid gitu ya. Orang yang nggak sanggup atau nggak ada yang mengajari ilmu tajwid. Nah, di sini ada keringanan. Orang itu boleh baca Al-Quran dengan bacaan yang sah buat sholatnya, tapi ada syaratnya. Dia nggak boleh jadi imam, ya, dan nggak boleh menjahar atau mengeraskan bacaannya di majelis kaum muslimin. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran itu nggak boleh dikeraskan suaranya. Ketika eh, di sekitarnya dia ada kaum muslimin yang mendengar bacaan Al-Quran dia, ya, jadi nggak boleh dikeraskan, dikecilkan aja suaranya. Atau ketika sholat juga jangan dikeraskan bacaannya, ya, disirkan aja atau dikecilkan aja suaranya. Yaitu untuk orang yang tidak sanggup untuk belajar tajwid. Ya misalnya eh, apa namanya? Misalnya orang-orang tua, ya, orang-orang tua yang sudah apa namanya nggak sanggup lagi untuk apa namanya belajar, ya misalnya matanya sudah udah betul-betul rabun gitu ya, udah nggak bisa lagi membaca. Nah itu. Ya, jadi keringanan untuk mereka boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh jadi imam dan tidak boleh dikeraskan bacaannya. Ya, disirkan aja. Kecuali kalau lagi sendiri nggak apa-apa dikeraskan. Ya, karena kenapa? Karena nanti bisa kalau baca Al-Qurannya dengan keras, nanti bisa apa namanya menyesatkan orang lain yang mendengarnya gitu. Kayak tadi harusnya dibaca warosuluhu tapi jadi warasulihi, orang jadi salah paham artinya. Ya kalau melakukan lahan jali malah jadi menyesatkan orang lain. Masih lama. Nah, Syekh Mahmud Al-Huzhari juga bilang lahan jali itu haram menurut kesepakatan ulama. Nah, lahan jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin, pelakunya dapat dosa apabila melakukannya dengan sengaja, namun jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka itu tidak haram. Ya, kalau Antuna apa namanya lagi baca Quran, tapi Antuna udah hati-hati, tetap yang tadinya dibaca pendek malah jadi dibaca panjang, ya karena itu nggak sengaja, nggak apa-apa, ya hukumnya jadi tidak haram. Tapi tetap kalau Antuna sadar kalau salah, ya Antuna sadar kalau Antuna melakukan lahan jali, ulangi lagi aja bacaannya. Ya, ulangi lagi bacaannya dengan bacaan yang benar. Ya, karena kalau dengan sengaja membaca dengan lahan jali, maka hukumnya dosa. Nah, jadi lahan jali itu haram menurut kesepakatan para ulama yang melakukannya dengan sengaja dapat dosa, tapi
Kalau melakukannya karena lupa atau nggak tahu, maka nggak jadi haram. Maka ini penting banget buat kita untuk terus belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan kita harus hati-hati ketika membaca Al-Quran ya. Harus tartil, harus pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru. Kemudian, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, لا ينبغي لطلب العلم الصلاة خلف من لا يقيم الفاتحة ويقع في اللحن الجلي بحيث يغير حرفا أو حركة أما من يخطئ فيما يعتبر من اللحن الخفي ويمكن أن تتضمن القراءات الأخرى ويكون له وجه فيها فإنه لا تبطل صلاته ولا صلاة المؤتم به. Nah, di sini artinya tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca surat Al-Fatihah, ya, terjatuh dalam lahan jali sehingga mengubah huruf atau harakatnya. Adapun orang yang salah dalam ruang lingkup lahan khofi dan mungkin terkandung dalam qiraah dan memiliki alasan atau dasar dalam hal tersebut, maka salatnya dan salat orang yang bermakmum kepadanya tidak batal. Nah, maksudnya kalau kita udah paham, kalau kita nih sebagai penuntut ilmu tajwid, ya udah paham, udah tahu tentang ilmu tajwid, sebaiknya kita nggak sholat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya masih berantakan, yang bacaan Al-Fatihahnya masih salah-salah. Ya, apalagi kalau kesalahannya itu adalah lahan jali yang bisa mengubah makna. Baik, Afan ya, tadi anak kelempar karena ini jaringannya lagi nggak bagus, ya, jadi keluar sendiri dari Zoom. Baik, kita lanjut lagi. Jadi maksudnya ya kita yang udah tahu ilmu tentang tajwid ya atau kita yang udah mempelajari ilmu tajwid sebaiknya kita nggak sholat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya salah ya yang bacaan Al-Fatihahnya masih berantakan ya masih banyak yang salah apalagi kalau kesalahannya itu adalah lahan jali yang bisa mengubah makna ya lahan jali yang merubah huruf atau merubah harokat ya atau menambah dan mengurangi huruf ya panjang pendeknya. Nah ini kenapa nggak boleh? Karena bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Ya jadi kalau salah itu bisa batal juga sholatnya. Ya tapi ada pengecualian nih untuk orang yang salah dalam ruang lingkup lahan khofi. Nah kalau kesalahannya itu lahan khofi, ya kesalahan lahan khofi itu adalah kesalahan yang tersembunyi, ya kesalahan yang nggak terlalu fatal dan nggak mengubah makna, dan mungkin ada alasan atau perbedaan qiraah, ya cara baca Al-Qur'annya yang membolehkan, maka sholatnya tetap sah. Ya jadi kalau lahan khofi aja nih nggak apa-apa. Ya sholatnya tetap sah. Baik sholat imamnya maupun sholat makmumnya. Ya, jadi intinya kita sebagai penuntut ilmu harus hati-hati dalam memilih imam. Ya, pastikan imamnya bacaan Al-Fatihahnya benar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, misalkan kita mau sholat jamaah nih di rumah. Misalkan mau sholat jamaahnya di rumah, tapi dengan nenek kita nih, dengan nenek kita yang bacaan Al-Fatihahnya masih banyak yang salah. Ya, panjang pendeknya masih belum diperhatikan gitu misalnya ya. Atau beliau tidak belajar tajwid nih. Nah, walaupun nenek kita lebih tua dari kita, tapi jangan jadikan dia imam ya. Karena kita yang belajar tajwid nih, kita yang jadi imam ya. Jangan nenek kita yang jadi imam ya, tapi kita yang jadi imam. Ya, jadi eh, kalau kita mau memilih imam, pastikan imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya benar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Kalau opsinya cuman kita sama nenek kita, ya berarti kita aja. Ya, kalau misalkan nenek kita eh, nggak pernah belajar tajwid atau bacaan Al-Fatihahnya masih banyak yang berantakan. Tapi kalau beliau belajar tajwid dan bacaan Al-Fatihahnya bagus, nggak apa-apa beliau yang menjadi imam.
Ya, tapi lebih afdol yang menjadi imam adalah yang bacaannya lebih bagus dan lebih banyak hafalannya. Ya, tapi kalau kesalahan Al-Fatihahnya hanya lahan khofi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lahan jali, itu kita nggak boleh sholat di imam yang Al-Fatihahnya sudah masuk lahan jali. Nah, kita masuk ke pembenahan lahan jali. Jadi gimana sih caranya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam lahan jali ini? Nah, di sini dijelasin ada beberapa cara. Ya, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali yang pertama pada huruf. Nah, kalau pada huruf, kita harus mengenal makhorijul huruf dan sifatnya. Nah, ini penting banget. Makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf dari mulut kita. Ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin, ya kita udah masuk ke muqaddimah makharijul huruf. Jadi setiap huruf itu punya tempat keluarnya masing-masing. Ya, kalau kita salah tempat keluarnya aja bisa jadi beda huruf dan bisa jadi beda arti ya. Misalnya alisan tapi apa namanya meleset sedikit ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Harusnya huruf fa yang ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas malah jadi huruf sin ya, yang tengah lidah menempel ke langit-langit mulut. Nah, itu padahal lidahnya meleset sedikit aja udah beda arti. Nah, maka dari itu untuk memperbaiki kesalahan dari lahan jali, yang pertama kita harus mempelajari makharijul huruf. Selain itu, kita juga harus mempelajari sifat-sifat huruf. Nah, misalnya ada huruf yang tebal, ada yang tipis, ya istifal, isti'la, kemudian ada sofir, ada apa lagi ya? Ada sofir, ada gunnah, ada jahar, ada hamas, nah itu, dan lain-lain. Ya, kalau sifatnya salah, ya bisa jadi lahan jali juga. Misalnya kayak tadi, huruf qaf. Huruf qaf itu kan dia nggak hamas ya, nggak boleh keluar angin. Ya, karena dia sifatnya jahar. Tapi kita baca dengan hamas, qafnya, dengan keluar angin. Dengan sifat hamas. Nah, itu malah jadi, bisa jadi dia malah jadi huruf kaf ya, karena yang tadinya harusnya dibaca huruf qaf tapi keluar hamas, keluar angin, jadi terdengar seperti huruf kaf ya. Tadinya harusnya kun tapi jadi kul. Yang harusnya katakanlah tapi artinya jadi makanlah. Nah, itu bisa mengubah makna walaupun hanya dari sifat hurufnya aja. Ya, harusnya nggak boleh keluar hamas, nggak boleh keluar angin, tapi malah keluar angin. Dan itu terdengarnya malah jadi beda huruf atau hurufnya malah jadi berubah. Nah, itu yang bisa bikin lahan jali. Serta talaki atau belajar langsung dari guru. Ya, nah talaki ini wajib ya. Kita wajib juga untuk belajar langsung dari guru yang ahli dalam tajwid. Kemudian, cara yang kedua adalah ya cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada harakat. Nah, kalau pada harakat, kita harus mengenal tata cara pengucapan harokat dan sukun. Ya, kita harus tahu gimana cara mengucapkan harokat fathah, kasroh, dan dhammah ya seperti yang kemarin kita sudah bahas ya. Kalau fathah kita bacanya dengan a ya, dengan agak senyum sedikit, nggak boleh mangap lebar-lebar ya. Bukan a tapi a gitu, agak senyum sedikit ya seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian kalau kasroh ya kasroh dibaca i biasa ya, i agak meringis, i. Kemudian kalau dhammah dibaca dengan manyun, ya gitu. Kita harus mengenal pengucapan harokat dan sukun dengan benar. Ya, panjang pendeknya juga harus jelas ya. Huruf hukum madnya juga harus jelas. Kemudian mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, ini juga penting karena Al-Quran itu berbahasa Arab.
Jadi kita juga harus paham kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, makanya penting banget buat kita ya belajar bahasa Arab. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Ya, soalnya bahasa Arab itu adalah basic kita sebelum mempelajari semua ilmu tentang agama Islam ini. Ya, jadi ibaratnya kalau mau bangun rumah, pondasinya harus kuat dulu. Nah, itu pondasinya adalah bahasa Arab untuk kita memahami ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ya, apalagi kalau kita mau mempelajari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan bahasa Arab nih. Ya, kita mempelajari Al-Quran, pelajari ilmu tajwid, itu dasarnya kita harus paham bahasa Arab. Ya, kalau kita nggak paham bahasa Arab, kita bisa salah paham sama arti ayatnya. Ya, atau salah dalam pengucapannya. Ya, dan akhirnya bisa salah dalam mengamalkannya. Nah, buat Antuna yang mau belajar bahasa Arab di TBK Shanaya ini ada ya, belajar bahasa Arab gratis di setiap Jumat sore. Ya, Antuna bisa datang aja langsung ke TBK Shanaya setiap Jumat sore ba'da asar sama Ustadzah Emilda. Nah, itu Antuna bisa belajar bahasa Arab sama beliau ya, kalau di TBK Shanaya. Ya, jadi jangan sia-siain ya kesempatan Antuna untuk belajar bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu adalah pondasi ya basic kita untuk mempelajari ilmu agama yang lainnya terutama Al-Quran ya kita harus paham bahasa Arab ya setidaknya kita berusaha aja belajar bahasa Arab dulu walaupun memang lebih sulit ya daripada kita belajar tajwid ini bahasa Arab itu lebih rumit tapi nggak apa-apa yang penting kita udah berusaha ya untuk belajar bahasa Arab. Nah kemudian serta talaki ya sama ini juga serta talaki atau belajar langsung dari guru. Nah, balik lagi ke talaki. Emang belajar langsung dari guru itu penting banget. Ya, jadi intinya untuk memperbaiki lahan jali itu kita harus terus belajar mengenal makharijul huruf dan sifatnya, paham kaidah bahasa Arab, dan yang paling penting belajar langsung dari guru atau talaki. Baik. Nah, untuk pembahasan lahan jadi kita sampai sini dulu ya karena eh, waktunya juga udah kelewat banyak. Ya, jadi insya Allah lahan khofi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau bisa sih lahan khofi sama makhorijul huruf ini ya al-halq, tapi kayaknya nggak cukup juga waktunya. Jadi mungkin lahan khofi dulu aja. Ya, buat Antuna yang simak di YouTube, ya utamakan simak dulu yang ini ya. Jangan simak dulu materi yang lain, utamakan lahan jali dan lahan khofi dulu, karena ini nggak ada di buku. Ya, dan ini juga penting banget harus dipelajari, walaupun nggak ada di buku. Ya, Antuna yang masih belum paham, yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya, setelah kajian ini langsung tanya aja. Ya, karena grupnya anak buka. Ya, sekarang mah grupnya anak buka terus insya Allah. Ya, jadi Antono kalau di apa namanya hari-hari yang lain mau bertanya juga boleh. Tanya aja langsung di grup ya. Jadi nggak usah nunggu sesi tanya jawab. Antono langsung tanya aja di grup. Ya, karena grupnya anak buka setiap hari. Kita tutup. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata atau kekeliruan dalam menyampaikan eh, pelajaran hari ini. نختتم بالدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. وجزاكم الله Jazakallah خير. khairan, Ustazah. Bismillah. يا وجزاكم الله خير.